Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anda Ramawati dengan NRP 512-052-1030. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir saya, yaitu yang berjudul pembuatan ilustrasi buku digital tentang kuliner khas Lamongan. Untuk latar belakang, Indonesia sejak zaman dulu dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman, bukan hanya mengenai budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, namun juga soal keragaman cita rasa kuliner Nusantara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Jawa Timur adalah sebuah provinsi yang terletak di bagian timur Pulau Jawa. Ibu kota Jawa Timur adalah Surabaya. Sebagai provinsi dengan wilayah yang luas, Jawa Timur mempunyai makanan khas yang beragam di setiap daerahnya. Salah satu daerah memiliki ragam jenis makanan khas yaitu Kabupaten Lamongan. Lamongan terkenal dengan kuliner khasnya yaitu soto, sehingga Lamongan diberi julukan kota soto oleh masyarakat luar Lamongan. Sedangkan Lamongan tersendiri memiliki ragam kuliner yang bisa menjadi daya tarik utama pariwisatanya. Kuliner tersebut antara lain seperti pecel lele, jumbrek, wingko babak, bandeng colo, nasi boranan, tahu campur, soto, sego muduk, rujak paciran, dan lodeh kutuk panggangan. Nah, kuliner-kuliner ini dapat dijadikan sebagai daya tarik untuk wisatawan, khususnya para remaja hingga usia dewasa muda. Sehingga terciptalah karya ilustrasi buku digital tentang kuliner khas Lamongan ini, yang dapat menyimpan informasi-informasi dalam waktu yang sangat lama. Dan diharapkan dapat dijadikan sebuah media informasi mengenai kuliner khas Kota Lamongan. Karena semakin banyak wisatawan yang mengenal, maka potensi pariwisata dan budaya di Lamongan akan lebih banyak dikenal lagi. Tujuannya, tujuan dari pembuatan ilustrasi buku digital tentang kuliner khas Lamongan ini, yang pertama membuat buku ilustrasi yang dapat dijadikan media informasi para wisatawan maupun masyarakat lokal dari usia 17 hingga 35 tahun, guna mempermudah mereka mengenal macam-macam kuliner khas Lamongan. Yang kedua, buku ini dapat dijadikan media promosi mengenai kuliner khas Kota Lamongan agar mereka tertarik dengan kuliner khasnya, sehingga Kota Lamongan dapat dikenal lebih banyak lagi oleh wisatawan. Mekanisme kerja. Mekanisme yang saya gunakan menggunakan 3 tahap. Yang pertama, praproduksi yang berisikan pengumpulan data, studi existing, studi konten, perencanaan rencana desain visual, perencanaan rencana layout, dan yang terakhir validasi ahli. Yang kedua, produksi, yaitu berisikan penyelesaian konten, penyelesaian ilustrasi, layout, dan yang terakhir finalisasi buku. Kemudian tahap yang ketiga yaitu pasca produksi yang berisikan pengujian pada user dan expert review, dan penyusunan laporan buku. Untuk hasilnya bisa diakses menggunakan barcode, nanti di-scan dan muncullah tampilan kurang lebih seperti ini, atau bisa diakses di https strip 2 intipin strip buku ilustrasi digital kuliner khas Kota Lamongan. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Next saja. Kesimpulan dan saran. Setelah melakukan penelitian dan pengamatan, terdapat beberapa kesimpulan dan saran dalam pembuatan ilustrasi buku digital tentang kuliner khas Kota Lamongan. Kesimpulan yang pertama, konten yang disampaikan pada buku ini yaitu nama kuliner, deskripsi singkat kuliner, bahan-bahan tiap kuliner, cara membuat, tips apa saja yang bisa digunakan untuk membuat kuliner tersebut, serta rekomendasi tempat jualannya. Informasi ini dinilai cukup untuk dapat meningkatkan pengetahuan mengenai macam-macam kuliner khas Kota Lamongan beserta resepnya pada kalangan remaja. Yang kedua, konten kuliner khas Lamongan disampaikan menggunakan bahasa yang ramah agar menarik, serta menggunakan kata atau kalimat sederhana yang dapat dipahami oleh kalangan remaja hingga dewasa. Yang terakhir, kuliner khas Kota Lamongan memiliki berbagai macam cita rasa yang unik, mulai dari rasa gurih, segar, pedas, dan manis, sehingga dapat menyesuaikan dengan selera lidah kita masing-masing. Yang terakhir, saran. Saran yang pertama yaitu buku ini hanya menampilkan ilustrasi tiap kulinernya saja. Karena itu bisa ditambah dengan berbagai macam ilustrasi dari peralatan maupun dari segi bahan-bahannya agar terlihat lebih menarik. Yang kedua, pada e-book kemungkinan pengguna akan mengakses menggunakan handphone dengan layar yang cukup kecil. Karena itu perlu diperhatikan ukuran teks agar terbaca cukup jelas. Dan yang terakhir, menambahkan elemen-elemen lain atau shape agar tampilan layout terlihat lebih menarik. Baik, kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Anida Rahmawati. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.